Shalom. Semangat dong. Shalom. Nah, gitu. Kan kedengarannya hampir 2000 orang. Ya, pagi hari ini masih dengan tema yang sama. Janji mengenai kesempatan. Amin. Ya, jangan bosan-bosan. Ini baru minggu ke-3 ya, Pak. Masih 4. Masih ada 1 minggu lagi. Ya, kita buka ya. Lukas 16 ayat yang ke-19 sampai dengan 31. Perikopnya orang kaya dan Lazarus yang miskin. Kita bergantian membacanya. Saya ayat bernomor ganjil dan saudara ayat bernomor genap. Orang kaya dan Lazarus yang miskin. 19. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahannya. 20. Dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu, malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. 22. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara, di alam maut ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham, dan Lazarus duduk di pangkuannya. 24. Tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita." 26. Kata orang itu, "Kalau demikian, aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku." 28. 29. Tetapi kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi, baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. 30. 31 bersama-sama. Kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan, sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Amin. Ini firman Tuhan yang baru kita baca, bukan sekedar firman. Sorry. Ini bukan teks drama. Ya, ini benar-benar firman. Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya. Ini firman nggak perlu, kalau bahasa kerennya di ECGC ya, atau diterjemahkan gitu. Iya kan? Ini ceritanya ada Lazarus orang kaya, kebalik. Ada Lazarus orang miskin dan orang kaya. Pas lagi makan, Lazarus pingin ikut makan, tapi nggak bisa, dia hanya pingin makan rempah-rempahnya saja. Sebelum makan malah dijilati buruknya. Iya kan? Tiba-tiba meninggal. Setelah meninggal, baru si orang kaya lihat, loh kok Lazarus ada di sana? Dia bilang sama Abraham, "Bapak Abraham, tolong deh Lazarus celupkan, saya haus." Tapi Bapak Abraham bilang apa? Gak bisa, lagian kita punya jarak. Terus yaudah deh, kalau gak bisa suruh Lazarus turun ke dunia lagi, kasih tahu di rumah masih ada 5 orang seperti saya. Ya, ini kan berbicara suatu kesempatan. Jadi saudara, bicara kesempatan, pergunakanlah baik-baik. Jangan sampai kita jadi orang kaya. Yang bukan gak boleh jadi orang kaya ya, jangan sampai kita seperti orang kaya. Yang lucunya ya, ini dikatakan ada jurang pemisah yang tidak bisa terseberangi, tapi dia bisa ngobrol.
logika ya. Seharusnya kalau jauh nggak terseberangi kan nggak kedengeran, lihat aja nggak bisa. Ini bisa dengar, bisa lihat tapi nggak bisa seberang. Ya, harus disadari inilah tujuan hidup kita. Kemana yang kita harus tuju? Jangan sampai bilang, Pak nanti kan dari sana nanti kalau misalkan kita salah tempat kita kan bisa nyebrang. Nggak begitu saudara. Kalau sudah masuk di situ udah kekal ya. Makanya papa saya selalu bilang, boceng Rob, kalau you pilih 70-80 tahun di dunia, tapi lu ngarepin yang apa? Yang kekal, lu tinggal pilih yang mana. Benar gak? Jangan bela-belain yang 70-80 tahun yang ada di dunia, tapi kita lupa kekekalan. Tinggal kita pilih yang mana. Ini bicara masalah kesempatan. Amin. Hari ini, pagi hari ini saya berbicara ini bukan bicara untuk nakut-nakutin. Pak Robi pagi-pagi ceritanya khotbahnya mengenai kekekalan. Enggak, saya enggak nakut-nakutin, saya hanya mengingatkan. Karena sebelum Anda diingatkan, saya juga diingatkan terlebih dahulu untuk mengatakan hal ini. Bahwa hidup ini adalah kesempatan. Saya bukannya mau nyanyi, tapi benar. Segala sesuatu yang kita punya di dunia, inilah kesempatan. Sewaktu kita lahir, itulah kesempatan kita untuk menikmati dunia. Tapi bagaimana kita mempergunakan kesempatan ini. Jangan sampai kesempatan yang sudah berikan, yang Tuhan berikan, kita sia-siakan. Ya, makanya rajin-rajinlah baca firman. Karena Tuhan selalu mengingatkan kita, hidup ini adalah kesempatan. Masalahnya kita tahu nggak, ada di mana sih, lingkungannya kayak mana sih kesempatan kita. Kalau kita belajar lebih dalam dari Alkitab, ada 3 hal, 3 tempat di mana kita punya kesempatan. Yang pertama, keluarga. Kesempatan kita ada di keluarga. Mungkin hari ini Anda jadi anak. Next, Anda akan jadi orang tua. Itu statusnya itu doang kok di keluarga. Benar gak sih? Anak atau orang tua? Kalau masalah orang tua, jadi orang tua kan pilihan. Kalau mau jadi anak terus ya gak apa-apa. Itu kan pilihan. Tapi cuman di dunia ini ada anak, ada orang tua. Makanya sebagai anak, pergunakan kesempatan yang baik. Saya baru dengar bude saya meninggal. Bude itu tandanya kakak mama saya meninggal. Orang berlomba-lomba, saudara-saudara itu berlomba-lomba ingin datang ke sana. Istri saya bilang, Rob ini aneh ya Rob. Kenapa orang waktu hidup gak mau ketemu, tapi kalau sudah meninggal ingin dibela-belain. Iya Pak ya. Kadang-kadang kita punya saudara, gak tahu ya. Kalau deket kayaknya ribut dulu, tapi kalau jauh cariin. Suruh ngumpul setengah mati, tapi kalau ngumpul kalau udah pernikahan sama itu deh. Pasti ngumpul. Kenapa enggak hari-hari kita ngumpul dengan baik-baik? Ya. Di dalam keluarga itu ada 2. Kalau kita hari ini sebagai anak, pergunakan kesempatan yang baik itu menjadi anak yang baik. Kadang-kadang banyak dari kita yang lupa. Ribut sama mama, ribut sama papa, ngambeknya kayak gak punya orang tua gitu. Ngambek ngambek-ngambeknya. Hormati orang tua. Karena itu berkat luar biasa. Saya selalu mengandalkan orang tua waktu saya masih muda. Tapi setelah jadi orang tua, ternyata benar. Berkat Tuhan itu mengalir kalau ada blessing dari orang tua. Makanya saudara-saudara yang belum menikah, baik-baiklah sama orang tua. Benar, karena orang tua itu tangannya Tuhan yang bisa memberikan berkat kepada kita sebagai anak. Jangan lupa, kalau orang tua sekarang kelihatannya galak, kelihatannya gak perhatian, jangan salah. Orang tua itu pasti memberikan yang terbaik. Jadi waktu kita lahir dari rahim seorang ibu, itulah kesempatan terbaik yang Tuhan berikan. Jangan sia-siakan. Kenapa? Selama kesempatan diberikan, terserah sih. Mau gak hormat sama orang tua, itu kan haknya anak. Monggo, silakan. Tapi sebagaimana kita harus mengerti bahwa kita sebagai anak harus menjadi anak yang terbaik. Begitu, simple. Pak Robi, kenapa harus mulai dari keluarga? Karena keluarga itu adalah hal yang terkecil yang Tuhan mau untuk dalam kehidupan. Karena dari keluarga kita bisa mengikuti tujuannya Tuhan. Kenapa saya mulai dari keluarga? Memang harus dari keluarga. Jadi hari ini saudara, kalau ada masalah dalam keluarga, Boya ingat,
keluarga itu yang terpenting. Kesempatan terbaik itu harus kita gunakan sebagai keluarga yang baik. Kalau sebagai anak, ya sering-seringlah cium tangan mama. Sering-seringlah peluk papanya. Besok-besok kalau udah jadi orang tua, aduh, mau cium tangan mama aja susah. Benar, mau peluk papa aja susah. Kenapa? Udah masing-masing. Makanya pergunakan. Jangan sampai terlambat. Saya selalu bicara sama keluarga, kebetulan keluarga istri masih banyak yang belum menjadi percaya. Jadi mereka itu terlalu menekankan kalau sudah tidak ada, itu dibuat mewah. Saya bilang salah. Waktu orang tua kita hidup, senengin orang tua waktu kita hidup. Waktu dia hidup. Jangan sampai telat. Jangan sampai nanti mama gak ada, papa gak ada, baru nyesel. Kita kalau nangis sampai darah pun tuh orang tua kalau udah gak ada gak mungkin bangkit lagi. Bener gak? Makanya jadi orang tua, jadi anak bener-bener. Sayang ya sayang sama orang tua. Jangan main-main lagi. Jangan pas sudah gak ada baru nyesel. Oh iya ya. Saya selalu bilang, yuk orang tua itu kudu dihormati. Karena itu kan hukum tertulis. Hormatilah orang tua mau gak ada loh. Hormatilah pendeta. Hormati orang tua. Jadi bagaimanapun orang tua jangan lihat pandang buruknya rupa mereka. Tapi perhatian mereka yang mungkin kita gak tahu seberapa besar mereka berikan. Waktu mereka melahirkan kita itu perjuangan. Waktu membesarkan lebih-lebih. Nah tinggal kita waktu menikah sama yang pasangan kita. Itulah makanya orang tua sedih. Ya, ini kok tegang amat, ini bukan khotbah mengenai keluarga. Ini masalah kesempatan. Bagaimana kita mempergunakan kesempatan kita khususnya dalam keluarga. Itu kalau jadi anak. Jadi orang tua pun sebaliknya. Kalau kita udah punya anak, itulah kepercayaan terbesar yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Makanya jangan sia-siakan kepercayaan Tuhan berikan sama kita sia-siakan. Kalau udah punya anak ya dipelihara lah, dijagain lah, kasih makan lah. Jangan diumbar. Emangnya burung dara diumbar hidup sendiri gitu kan. Ya kan? Kalau burung dara diumbar mah gede sendiri, kasih jagung malah lebih kecil. Enggak begitu. Anak itu diperhatiin. Jadi makanya balik lagi, jangan salah kalau anak kurang ajar sama orang tua. Kalau orang tua nggak pernah ngajarin anaknya untuk menghormati. Ini kan timbal balik. Masalah kesempatan hidup dalam keluarga itu harus yang terbaik. Jangan sampai, wah keluarga orang percaya kok begitu ya. Wah katanya rajin ke gereja, kok begitu ya. Malu-maluin Tuhan. Amin. Amin gak nih? Ya, kalau hari ini ada masalah dalam keluarga, ingat sampai rumah minta ampun sama orang tua. Kalau orang tua yang salah, nggak usah sok pinter, sok benar. Tetap ampuni mereka, berkati mereka. Begitu juga kalau kita sebagai orang tua. Kalau anak salah, biasanya kalau orang tua, kalau anak salah biasanya, namanya juga anak-anak, benar ya? Ya, ini kan ada tante ya. Tante kalau anak-anak salah, walaupun udah gede, tetap ya namanya juga anak-anak. Benar gak? Tapi kalau anak-anak ngeri banget nih. Kalau udah ngambek sama papa mama udah kayaknya dendam itu gak habis-habis. Apalagi kalau udah janji gitu ya. Waktu itu janji mau ngajakin makan, ngajakin makan. Itu nginget terus tuh. Kayak siapa gitu, kayak utang banget ya. Apalagi beli handphone gitu, bilangnya mau beliin handphone, gak dibeli-beliin. Waduh itu kayaknya ini loh. Makanya belajar. Kesempatan itu dipergunakan dengan baik. Kemarin saya di Komsel ngomong, kesempatan itu datangnya 2 kali. Tapi kesempatan terbaik itu hanya sekali. Ingat kan nih? Tolong dicatat. Kesempatan itu datang 2 kali. Tapi kesempatan terbaik itu hanya sekali. Makanya waktu kita kenal Tuhan Yesus, kesempatan terbaik kita kalau kita menerima Dia sebagai juru selamat, itu kesempatan terbaik. Tapi kalau Anda lewatkan, sebagaimanapun Anda tidak akan percaya. Amin. Makanya siap-siap, kesempatan terus pergunakan dengan sebaik-baiknya. Jangan lagi, oh iya ya. Aduh. Bicara kesempatan tuh jangan sampai hari ini sudah ngerti, besok ngerti, tapi kita nggak pernah lakukan. Aduh.
Balik lagi, kesempatan dan kesempatan harus kita pahami bahwa itu jalan yang Tuhan yang terbaik. Amin. Ya, itu kesempatan dalam keluarga. Lingkungan kedua di mana kita punya kesempatan itu adalah gereja. Katakan kiri kanannya gereja. Ya, bersyukur sekali kalau kita ada di gereja. Pak, kenapa gereja? Karena gereja. Ini kan kalau ngomong bicara gereja itu ada dua meaning ya, dua arti. Satu bangunan gereja, satu lagi jemaat Allah. Saya bicara bukan masalah gedung gereja, tapi jemaat. Karena jemaat keluarga ini adalah keluarga kita yang kedua. Amin. Karena begitu banyak Alkitab bicara masalah gereja. Jadi bersyukurlah kalau kita punya kesempatan masih beribadah, masih punya teman, bahkan bisa berkomunitas dengan orang-orang gereja, bersyukurlah. Berkesempatanlah yang baik, pergunakanlah. Kita ke gereja cuma seminggu sekali, udah mesem aja, cemberut aja. Ya sekali-sekali senyum gitu. Ya, jangan karena keadaan baik Anda baru tersenyum, tapi tersenyumlah maka keadaan Anda akan menjadi baik. Aduh, kalau kata gini bahaya saya. Ya, bersyukur kalau masih ke gereja, bersyukur masih punya teman gereja. Karena banyak di luar sana kalau lagi ada masalah hilang harapan, hilang support, hilang kayaknya sendiri gitu. Ujung-ujungnya apa? Aduh, kok hidup susah amat sih. Makanya bersyukur kalau kita masih ke gereja. Diingatin, oh iya ya, saya masih punya keluarga kedua itu di gereja. Apalagi kalau kita dikasih kesempatan untuk melayani. Bicara pelayanan, bukan bicara di atas mimbar. Saya ngeri banget begitu kalau ngomongin pelayanan, kesempatan pelayanan di atas mimbar. Karena banyak orang di luar sana bilangnya hebat di sini, tapi jadi contoh yang kurang baik bagi jemaat di luar. Lebih baik kita menjadi pelayan-pelayan biasa, tapi upah kita besar di surga. Amin. Makanya berbanggalah, bersyukurlah kalau kita dikasih kesempatan. Ya, makanya dari dulu saya pelayanan lebih suka jadi usher sebenarnya. Benar. Bukan masalah tanggung jawabnya kecil ya, enggak. Tapi disitulah saya pintu gerbangnya, jemaat datang. Orang ke gereja itu kan sebagian besar punya masalah ya. Kalau kita ushernya, wah udah kayak uang 1000-an, kelecek-lecek gitu mukanya. Aduh gimana jemaat mau suka kita di sini. Sehebat-hebatnya WL, maaf nih ya. Kalau dari depan udah penyambutannya, udah gak nyaman. Makanya bersyukur kalau kita punya kesempatan pelayanan khususnya dalam gereja. Jangan lihat gerejanya besar atau kecil, tapi hati kita siap gak untuk melayani. Karena Tuhan kita datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Katanya kita mau serupa dengan Tuhan. Kita mau meneladani Tuhan. Masa kita mau dilayani terus? Ya, bersyukurlah. Kalau sekarang kita jadi jemaat, itu kan hanya status. Padahal kita juga sebagai pelayan Tuhan. Anak-anaknya Tuhan. Sama. Jangan dipikir saya duluan nih. Misalkan kita sama-sama ke surga. Terus rumah saya gede di surga. Enggak. Sama, bersyukur. Kalau kita masih punya iman percaya sama Tuhan. Amin. Ya, jangan sia-siakan kesempatan kalau bisa ke gereja, ke gereja. Kalau bisa online gak masalah. Tapi dengan hati yang benar-benar ke Tuhan. Karena banyak sekarang itu gara-gara online malas ke gereja. Malas. Pak ngapain Pak? Bisa online, bisa pilih lagi pendetanya. Suatu ketika saya pernah diskusi sama Pak Gembala. Pastor gimana ya mengenai domba-domba di gereja? Bagaimana sih bisa membedakan itu domba kita yang setia atau enggak? Saya selalu menekankan pada jemaat bahwa gereja itu ibarat, ini kan pengembalaan ya. Gembala itu, bicara gembala itu pasti ada domba. Domba itu harusnya tahu di mana kandangnya, benar nggak? Ya, kita ini kan domba-dombanya. Gembala agung memang Tuhan Yesus, tapi melalui Pastor Irwan kan sebagai gembala di gereja ini, kita harus tahu kandang kita ada di mana. Kalau kita tahu kandang kita ada di mana,
Gembala kita tahu nggak? Oh ini domba saya nih. Tanda kutip ya, bukan jadi hak milik ya. Tapi ini loh, oh ini tanggung jawab saya. Jadi waktu kita sakit, waktu kita ada masalah, waktu ada kita beban, Pastor Irwan akan doakan kita. At least dia kasih perhatian sama kita. Benar ini domba saya. Bahkan dia siap meninggalkan yang 99 yang ada di kandang untuk mencari dia kalau dia tersesat. Itu konsepnya. Tapi kalau domba yang ke kandang ini, ayo ke kandang sana, diakui nggak? Bukan masalah bicara diakui. Gembalanya bingung. Ini dombanya siapa? Makanya jangan jadi domba yang suka jalan-jalan. Biar tahu gitu loh. Kenapa sih harus mengerti dan paham? Saya sebagai pengkhotbah yang biasa bawa firman ke jalan-jalan, saya juga harus punya gereja lokal. Kenapa? Saya juga pengen bertumbuh. Saya juga pengen dilayani. Saya juga pengen dihargai. Kasarnya begitu. Besok-besok kalau saya nggak ada, saya meninggal, siapa yang jagain? Siapa yang ngurusin pelayanan? Siapa yang ngurusin peti mati? Kalau bukan gereja sendiri. Makanya saya hebat-hebatnya pendeta besar, kalau dia nggak punya gereja lokal, mengerikan banget. Ya, begitu juga pemusik. Mohon maaf, pemusik kan kadang-kadang kesana sini juga. Ya, tapi harus tahu, Anda harus punya gereja lokal untuk bertumbuh. Makanya kesempatan terbaik itulah yang harus kita gunakan. Jangan sia-siakan. Kalau gembalanya sudah perhatian sana sini, kita terus sia-siakan kesempatan itu. Aduh, besok-besok, mohon maaf ya, emang ninggal ngurus sendiri. Kecil-kecil jalan gitu, ke kuburan gitu. Aduh, ngeri banget. Ingat ya, kesempatan terbaik di gereja, pergunakanlah sebaik-baiknya. Jangan, oh iya ya, oh enggak. Saya selalu bilang ke orang-orang bilang, jadi gimana pastor cari gereja yang baik? Pertama, jangan cari gereja karena dekat rumah. Karena banyak juga gereja yang dekat rumah nggak baik. Terus gimana Mas? Yang selalu mengajarkan firman supaya kita bertumbuh kenal Tuhan dengan baik. Itu cari gereja yang begitu. Kalau ngomong gereja besar banyak, gereja kecil lebih banyak. Tapi sedikit sekarang gereja yang mengajarkan untuk mengenal Tuhan secara pribadi. Ya, cari gereja yang ngajarin berdasarkan Alkitab untuk mengenal Tuhan secara pribadi. Sehingga jemaat-jemaatnya bisa bertumbuh. Itu tujuannya. Kalau gereja dikit-dikit musisat, gak bertumbuh menurut saya. Memang kita gak terlepas dari musisat, tapi ajarin jemaat itu supaya pandai. Tidak lagi, oh amin. Saya agak-agak sedikit, tanda kutip, agak riskan kalau sedikit gereja bicaranya hanya perpuluhan, hanya kas, hanya apa, tapi lupa. Kita selalu ngajarkan kalau mau diberkati jemaat harus memberi. Tapi waktu jemaat bersusah, apa gereja memberi? Kan balik lagi kalau kita balikin. Takaran yang sama akan ditakar untuk kita kalau kita menilai orang lain. Makanya jangan pernah menakar orang lain, jangan pernah menghakimi, sama-sama. Let's say kita pakai kesempatan kita untuk belajar untuk menjadi yang terbaik. Kalau hari ini Anda jadi pelayan Tuhan, kebanggaan tersendiri untuk melayani yang terbaik. Amin. Ya, jangan aduh, kok begini, aduh. Jangan aduh. Kesempatan itu, ingat ya, kesempatan datang 2 kali, tapi kesempatan terbaik belum tentu 2 kali. Untuk anak muda juga begitu. Anda kan cari pasangan. Kalau punya pasangan, cari. Oh ini yang terbaik. Kalau dia udah terbaik, gunakan. Kalau enggak, nyesel. Benar. Masa depan itu kita yang pegang, bukan orang lain. Kesempatan itu kita yang. Banyak orang bilang, nanti Pak 5 tahun, 10 tahun lagi. Masa depan tuh hari ini. Tahun depan, itu hari ini. Benar. Saya selalu ngomong gitu, anak muda siap-siap. Jangan lihat 5 tahun, 10 tahun ke depan, tapi lihat hari ini. Itu masa depan Anda. Kalau Anda malas, siap-siap. Gak usah, 5 tahun, 10 tahun lagi nunggu. Saya yakin Anda malas terus.
Ya. Setiap kita punya waktu yang sama 1 kali 24 jam. Tapi waktu itu tidak akan berjalan lebih cepat kalau kita bisa menikmati waktu itu. Kesempatan terbaik selalu datang untuk kita yang mau terus. Yang ngerti itu kesempatan terbaik kita. Kalau hari ini Anda jadi pelayan Tuhan, pergunakan pelayanan itu untuk memuliakan Tuhan. Jangan sampai sia-siakan. Itu yang kedua, lingkungan di mana kita punya kesempatan. Dan yang terakhir, kesempatan terbaik, kesempatan itu ada dalam lingkungan. Lingkungan itu bisa di masyarakat atau di pekerjaan. Kenapa? Ya, nggak ada lagi. Lingkungan itu ya dari rumah ke kantor. Itu lingkungan kita. Kalau sudah di kantor, itu lingkungan kita. Pergunakan kalau Anda sekarang jadi karyawan yang benar. Kalau 3 ayat 23, lakukan apa segala sesuatu buat Tuhan. Itu lingkungan kita. Kesempatan kita. Hidup itu kan simpel. Lahir, hidup, balik lagi. Benar gak? Kalau hari ini Anda menjadi karyawan, pergunakan status karyawan Anda untuk melakukan yang terbaik. Kalau hari ini Anda jadi guru yang terbaik. Kalau hari ini Anda jadi pengusaha yang baik. Jangan pergunakan, sia-siakan kesempatan yang Tuhan berikan sama hidup kita sia-sia. Ya, hari ini lingkungan kita kan beda-beda ya. Kalau saya memang sebagai karyawan swasta, itu lingkungan saya. Saya akan melakukan yang terbaik apa yang Tuhan mau. Bagaimana Pak caranya? Saya selalu mulai dalam pekerjaan saya selalu mulai dalam doa. Saya sama istri sebelum naik kantor, kan kantor kami di lantai 31. Sebelum ke kantor saya udah berdoa, sampai kantor di basement, parkir saya berdoa dulu sama istri. Supaya apa? Apa yang saya kerjakan, apa yang saya lakukan buat kantor, itu memuliakan Tuhan. Seberapa banyak dari kita anak Tuhan yang mau menjadi yang terbaik, lakukan. Berdoalah sekali-sekali. Saya nggak mau menghakimi ya masing-masing ya. Kadang-kadang kita masuk kantor sibuk ya. Nggak tahu Luis. Udah capek-capek di jalan. Sampai kantor siap nggak? Sempat nggak berdoa? Sekali-sekali berdoa. Ya nggak usah lama-lama lah. Emang doa syafaat. Nggak perlu ya. Ya 5 menit cukup lah. 5 menit juga lama Pak. Ya udah dah. Berapa menit ya atur lah. Ya, masa doa lama? Bu ya, Tuhan makasih. Dari rumah perjalanan sampai ini dengan selamat. Sekarang saya mau kerja, tolong berkati. Begitu doang sih. Oh ya Tuhan, kalau ingat orang tua, Tuhan berkati mama papa ya di rumah. Berdoa doang. Gitu kan. Bu ya sekali-sekali gitu loh. Jangan orang Tuhan doain kita. Aduh Tuhan, anak saya mau kerja nih, tolong berkati ya Tuhan. Dari kosan sampai kantor, nanti di kantor kerjanya gini. Tuhan jagain juga makanannya biar dapat. Nah, ini kan orang tua. Bu ya sekali-sekali anak juga doain orang tua lah. Kalau udah sampai kantor, oh iya Tuhan, mama papa lagi gak enak badan, tolong dong berkati. Gitu biar pulihkan kesan. Gitu. Sesimpel itu kesempatan. Gak usah. Gak usah. Yang wah gitu loh. Yang penting kita pergunakan, kita ngerti, memahami. Yes. Pasti kita jadi berkat. Saya selalu di dalam doa itu saya selalu ngomong sama istri saya, Robi dan Evelyn siap jadi alatmu, siap jadi saluran berkat. Amin. Saya tutup begitu. Karena kebanyakan dari kita kan selalu berdoa, Tuhan berkati saya Tuhan. Boleh sekali-sekali katakan gitu, siap jadi alat. Diputer. Kesempatan itu harus kita pergunakan. Luar biasa kalau bicara kesempatan, banyak banget. Tapi yang mengerti, yang tahu bagaimana yang harus kita lakukan hanya diri kita. Jangan jadi orang malas. Jangan jadi orang segan-seganan. Ingat, masalah kesempatan itu bukan masalah bicara harta. Tujuan akhirnya, ingat ya, balik lagi ke Alkitab. Lazarus ini orang gak punya, orang miskin. Tapi endingnya luar biasa. Di pangkuan Abraham. Dia kan? Mau jadi orang kaya. Aduh, amit-amit ya gue sih. Kasarnya kan begitu ya. Ya, jangan sampai kita yang punya damai sejahtera, yang punya dapat kasih anugerah, kita
menyanyiakan. Saya tutup dengan ilustrasi. Mungkin sudah ada yang dengar ya. Ada mikrolet. Gak usah mikrolet, Kopaja. Gak tahu sekarang masih ada gak ya. Dia selalu menunggu penumpangnya ya. Pasti ada di halte. Gak pasti juga. Pokoknya ada pelanggan, pasti dia berhenti. Pasti dia punya kernetnya. Sos. Ayo. Benar gak? Si supir selalu ready dalam kendaraannya. Itu gak pernah mati itu mesin. Masuk, cabut. Kadang-kadang kita jadi kernet, ketinggalan. Benar gak? Ada ya kernet yang ketinggalan dari sama supirnya? Gitu. Jangan sampai kita jadi kernet yang selalu bilang hari Minggu, ayo jemaat gereja. Wayahnya kita ke gereja, masuk surga kita ketinggalan. Jangan sampai begitu. Ini kesempatan terbaik. Saudara, ini suatu renungan yang luar biasa bagi hari ini. Sama-sama kita belajar. Jangan sampai kita sebagai orang percaya ketinggalan seperti kenek. Kenapa dia ketinggalan? Mungkin dia kebanyakan merokok. Mungkin dia kebanyakan nyantai. Mungkin dia kebanyakan merhatiin orang lain. Tapi dia gak pernah perhatiin diri dia sendiri. Hidup ini harus simple. Gak usah neko-neko. Jadi punya kerjaan, punya status, lakukan dengan sepenuh hati. Ingat, jangan sampai kita